Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, semangat pagi. Semoga teman semua pagi ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Teman-teman, pagi ini kita akan belajar bersama yaitu pembahasan soal asesmen 1 bab 1 Pancasila bagian A. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 semester Gasal. Soal A, pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Berdasarkan risalah sidang BPUPKI dan PPKI terdapat banyak tokoh yang mengungkapkan ide rumusan dasar negara. Akan tetapi, ide rumusan dasar negara yang terdokumentasi berasal dari 3 tokoh yaitu A. Wuryaningrat, Sumitro, dan Margono. B. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. C. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. D. Sosrodiningrat, Dr. Supomo, dan Muhammad Hatta. E. Sosrodiningrat, Wuryaningrat, dan Insinyur Soekarno. Jawaban C. Nomor 2. Ide rumusan dasar negara dihimpun oleh panitia kecil berjumlah 8 orang. Ide tersebut kemudian dimusyawarahkan hingga mencapai mufakat. Akhirnya tercapai mufakat terkait rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang dikenal dengan A. Pancasila, B. Sumpah Pemuda, C. Piagam Jakarta, D. Garuda Pancasila, E. Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban C. Nomor 3. Perhatikan kata mutiara Insinyur Soekarno berikut. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang aku kerjakan hanya menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Kata mutiara dari Insinyur Soekarno tersebut menunjukkan bahwa Pancasila A. disahkan oleh PPKI, B. dirumuskan oleh PPKI, C. berasal dari budaya bangsa, D. diciptakan oleh Insinyur Soekarno, E. ide dari seluruh bangsa Indonesia. Jawaban C. Nomor 4. Tokoh pendiri bangsa ini memiliki kecintaan yang besar pada bahasa Melayu. Ketika sebagian besar kaum terpelajar lebih suka berbicara dan menulis dalam bahasa Belanda, beliau justru menulis dalam bahasa Melayu. Bahkan beliau bercita-cita mempersatukan beragam bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Bukti upaya beliau dalam mewujudkan cita-citanya tersebut ada pada A. Sumpah Pemuda, B. Pancasila, C. Piagam Jakarta, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, E. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jawaban A. Nomor 5. Insinyur Soekarno mengambil prinsip San Menchui dalam salah satu ide rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang dimaksud adalah A. Kebangsaan Indonesia, B. Internasional atau perikemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, E. Ketuhanan yang Maha Esa.
Jawaban D. Nomor 6. Dalam sidang BPUPKI, tokoh pendiri bangsa menyampaikan ide-idenya. Tokoh pendiri bangsa yang memperkenalkan nama Pancasila dalam sidang BPUPKI adalah A. Muhammad Yamin, B. Muhammad Hatta, C. Dr. Supomo, D. Sayuti Melik, E. Insinyur Soekarno. Jawaban E. Nomor 7. Perhatikan informasi berikut. Jadi yang asalnya 5 itu telah menjadi 3, sosiodemokrasi dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik 3, ambillah yang 3 ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Trisila ini dan minta satu dasar saja. Baiklah, saya jadikan 1. Kumpulkan lagi menjadi 1. Ide rumusan dasar negara sesuai informasi di atas dikemukakan oleh A. Ki Bagus Hadikusumo, B. Muhammad Yamin, C. Dr. Supomo, D. Insinyur Soekarno, E. Muhammad Hatta. Jawaban B. Nomor 9. Dalam proses perumusan dasar negara Indonesia Merdeka, dibentuklah BPUPKI. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Salah satunya membahas tentang dasar negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI akhirnya dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena A. Diganti dengan PPKI, B. Indonesia telah merdeka, C. Piagam Jakarta telah terbentuk, D. BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya, E. Pancasila telah disahkan menjadi dasar negara. Jawaban D. 10. X merupakan salah satu perumus dasar negara. X menjadi ketua dari Jong Sumatera Pon dan ketua Indonesia Muda. Tokoh yang dimaksud adalah A. Muhammad Yamin, B. Muhammad Hatta, D. Dr. Supomo, D. Sayuti Melik, E. Insinyur Soekarno. Jawaban A. Soal B. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Berdasarkan risalah sidang BPUPKI dan PPKI, tercatat 32 anggota BPUPKI mengungkapkan pandangannya tentang dasar negara. Tuliskan ide dasar negara yang diungkapkan oleh Dr. Supomo. Rumusan dasar negara yang diungkapkan oleh Dr. Supomo 31 Mei 1945. A. Persatuan, B. Kekeluargaan, C.
C. Keseimbangan lahir dan batin. D. Musyawarah. E. Keadilan rakyat. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Deskripsikan peran tokoh pada gambar dalam perumusan Pancasila. Tokoh pada gambar adalah Muhammad Hatta. Dalam perumusan dasar negara, Muhammad Hatta melakukan lobi pada tokoh-tokoh Islam ketika naskah Piagam Jakarta menuai masukan dari masyarakat Indonesia untuk menghilangkan 7 kata di belakang ketuhanan. Melalui jiwa dan semangat kebangsaan, akhirnya para pendiri bangsa dan peserta sidang PPKI menyepakati perubahan tersebut. Soal nomor 3. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, ditetapkan mengiringi disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa demikian? Pancasila ikut ditetapkan sebagai dasar negara dalam pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena kelima sila Pancasila sudah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara. Nomor 4. Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah naskah yang disebut Piagam Jakarta. Jelaskan perbedaan isi Piagam Jakarta dengan Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perbedaan antara Piagam Jakarta dengan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pada bunyi sila ketuhanan dan penambahan tanda garis miring pada sila kerakyatan. Nomor 5. Jelaskan alur yang dilewati ide-ide dari pendiri negara hingga akhirnya menjadi dasar negara yang sah. Yang pertama, ide-ide pendiri bangsa tentang dasar negara disampaikan dalam sidang BPUPKI. Selanjutnya, ide-ide tentang dasar negara ditampung panitia kecil yang berisi 8 orang dan dirumuskan oleh panitia 9. Kemudian panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menerima masukan, kemudian dilakukan perubahan pada sila ketuhanan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.